latihan soal pertama, perusahaan ini telah membeli paten pada tanggal 30 November senilai $25.000. Kemudian, paten ini diekspektasikan akan digunakan selama 10 tahun, di mana setelah 10 tahun akan tidak memiliki nilai lagi. Kita harus menentukan berapa nilai patennya pada tanggal 30 November 2005, jadi 2 tahun kemudian. Maka, kita harus menentukan dulu nih biaya amortisasi per tahunnya berapa. Kemudian kita mengurangi biaya amortisasi tersebut setiap tahun selama 2 tahun. Jadi cost-nya 25.000. Itu kita tentukan dulu amortisasinya. 25.000 dibagi 10 tahun, yaitu setiap tahun 2.500. Maka kita tinggal hitung carrying value-nya sekarang, yaitu 25.000 dikurangi 2.500 dikali 2, yaitu 20.000. Jawabannya adalah B. Pertanyaan berikutnya, kita harus menentukan dari 4 statement ini, yang mana adalah intangible non-current asset. Jawabannya adalah B, dikarenakan kalau kita baca yang keempat, state of the art factory, ini maksudnya adalah pabrik yang memiliki fitur yang terkini dan paling terbaru, seperti itu ya. Kalau factory ini adalah tangible asset. Sedangkan kalau yang lainnya seperti patent, development cost, sama license, ini berupa intangible. Pada latihan soal ketiga, kita harus bisa menentukan mana statement yang betul. Jadi kalau kita baca, statement yang pertama adalah apabila telah memenuhi beberapa kriteria, maka research expenditure harus dicatat sebagai intangible asset. Jawaban ini adalah salah. Statement ini salah dikarenakan mau gimana pun research expenditure akan di-expense ke laporan laba rugi. Jadi tidak akan dicatat sebagai intangible asset. Ini hanya berlaku untuk development, seperti itu ya. Maka statement kedua betul, dan statement 3 pun juga betul. Statement 3 itu juga betul dikarenakan kalau misalnya tidak dapat diukur atau ditentukan useful life-nya, maka kita tidak dapat melakukan amortisasi. Dan kita harus meninjau ulang apakah betul ini intangible asset yang kita bisa qualify sebagai intangible asset. Demikian penjelasan contoh soal. Selanjutnya teman-teman dapat membuka Google Classroom dan mengerjakan latihan soal yang saya sudah siapkan dalam Google Form. Teman-teman dapat akses jawaban beserta penjelasan soal setelah mensubmit latihan soal tersebut.